juga 3 WNI yang menjadi relawan yang saat ini informasinya masih berada di Gaza. Sudah ada 3 narasumber yang akan berbincang dengan kami pagi hari ini. Yang sudah hadir di studio ada Pak Nurholis Ridwan, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Nur. Jatuh. Yang kedua, bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Ibu Siti Fadila Supari, ini Menteri Kesehatan periode 2004-2009. Selamat pagi, Bu Siti. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian juga ada Pak Farid Thalib, ini adalah Presidium Mercy. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Farid. Assalamualaikum, Pak Farid. Selamat pagi. Baik. Pak Farid, kami pertama ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai nasib 3 WNI yang menjadi relawan di sana hingga pagi hari ini? Ya, baik, terima kasih. Saya kemarin siang ya berkomunikasi, tapi tidak langsung pakai voice note. Mereka menyampaikan melalui Reza, suaranya disampaikan untuk kita semua yang ada di Jakarta, ya, Mercy, bahwa dia dalam keadaan baik dan selamat. Dia ada di basement bertiga bersama 1 orang relawan Mercy lokal. Kondisinya sehat-sehat saja, tapi memang ruang geraknya ya terbatas. Dia tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, hanya ada di dalam 1 ruangan, begitu. Ya, Pak Farid, mungkin juga diceritakan oleh 3 relawan tersebut bagaimana kondisi saat ini di Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Komunikasi kami terbatas, jadi hanya 1 arah. Dia menyampaikan, setelah kami coba komunikasi kembali, tidak bisa. Dan semalam saya dapat yang tadi saya kirimkan itu ke TV One, ada beberapa poin yang disampaikan oleh manajemen rumah sakit dengan filmnya, ya, gitu, Mbak. Apa saja mungkin update terkini yang didapatkan oleh Pak Farid terkait kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Ya, saya mendapatkan informasi dari manajemen Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza bahwa dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Peralatan atau supporting rumah sakit, obat-obatan, semua fasilitas sudah tidak ada lagi. Bahkan ingin memindahkan jenazah yang sudah 2 hari tergeletak di halaman rumah sakit tidak bisa. Yang ketiga, sangat kotor sekali karena mereka nggak bisa bergerak, sebab kalau ada pergerakan akan ditembak, dan mereka memang terkurung. Ini jelas kebiadaban yang sangat tinggi, ya, apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Belum lagi mereka melakukan pengerusakan dengan menggunakan bom dari lantai 3 sebagian, lantai 4 juga yang kemarin sampai ada korban 12 orang. Begitu, Mbak. Saya geser ke Ibu Siti Fadila. Ibu Siti, pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini kan diinisiasi atau diawali ketika Ibu menjabat pada saat itu. Pada saat itu bagaimana ceritanya kemudian akhirnya ada Rumah Sakit Indonesia di sana, dan selama dari pembangunan sampai saat ini sepengetahuan Bu Siti kondisinya bagaimana? Ya, waktu itu saya menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan kami kenal baik dengan Menteri Kesehatan dari Palestina maupun dari negara-negara OKI. Nah, dia tiba-tiba menawarkan sebidang tanah di Gaza, dan saya sangat kaget. Bukannya Gaza itu tempatnya perang, saya bilang. Ya, tapi kami sangat butuh rumah sakit di sana, Ibu, katanya. Nah, dalam hati saya, ya saya punya tanah, tapi siapa yang mau bangun di situ, dalam hati saya. Dan sepulang dari saya ketemu mereka, ada waktu itu ada meeting di Iran, dan saya dibisikin itu, dan kemudian saya berpikir siapa kira-kira yang bisa membangun di sana. Yang terbayang di hati saya adalah Dr. Yose Rizal yang dari Mercy itu, yang saya kenal sangat militan. Nah, kemudian saya pulang-pulang, saya panggil Dr. Yose ke rumah dinas, dan kemudian saya ceritakan bahwa saya mendapat tanah ini, tapi di Gaza, Gaza tempat perang. Saya kaget banget melihat reaksi Dr. Yose Rizal, sangat gembira dan sampai dia memukul-mukulkan tangannya. Ternyata dia itu sudah
merintis dari beberapa bulan sebelumnya, pengen banget bikin rumah sakit di Gaza. Uang sudah ada sebagian ngumpul, tapi belum punya tanah begitu. Nah, ini suatu keajaiban Tuhan. Tanah itu harus G2G, jadi government to government. Jadi tidak bisa government to NGO langsung begitu. Jadi harus at least ada yang bisa dipercaya gitu dari government gitu. Nah, itu saya nampaknya yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai penghubung atau sebagai batu loncatan untuk kemudian saya serahkan pada Mercy. Apakah Anda bisa membangun? Bisa Ibu, bisa, insya Allah bisa, dengan semangat yang sangat tinggi. Dan ternyata mereka sudah mengumpulkan uang yang belum terlalu banyak, tapi mereka bagaimana ini uang ini untuk membangun, kok belum punya tanah begitu. Jadi ini suatu hal yang keajaiban Tuhan memang waktu itu. Dan waktu itu yang berkuasa memang Hamas, yang memberikan tanah itu adalah Menteri Kesehatan ya. Oke, Jadi artinya rumah sakit sudah akhirnya berhasil dibangun pada saat itu gitu. Nah, ini bagian dari kontribusi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat Palestina. Kita bicara lagi, kita ngobrol lagi sesaat lagi, Bu Siti, Pak Farid dan juga Nurholis, tapi kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.